Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Adha. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana sejarah tentang Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha memiliki banyak keutamaan yang dapat kita ambil teladannya. Nah, agar kalian lebih paham tentang sejarah Hari Raya Idul Adha, marilah kita simak video berikut ini. Kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai keturunan hingga usianya mendekati 100 tahun. Istri kedua yang bernama Siti Hajar dikaruniai anak laki-laki lebih dahulu. Nabi Ibrahim memberi nama anak pertamanya Ismail. Bersama Siti Sarah, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun, Siti Sarah baru dikarunia anak beberapa tahun setelah Ismail dilahirkan. Mulanya, Sarah merasa sedih jika harus tinggal bersama Hajar, karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan pada Nabi Ibrahim. Beliau merasa pilu saat melihat Hajar dengan Ismail, sampai ketika dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke kota Mekah. Ia bermukim di dekat tempat yang akan dibangun dengan Ka'bah. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir yang begitu tandus dan sangat terik sekali. Di sana juga tidak ada satu orang pun, hanya mereka yang ada di sana. Hajar pun begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi. Tidak ada orang sama sekali kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkannya seorang diri di tempat yang begitu hampa. Karena keimanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meninggalkan Hajar beserta Ismail di Mekah. Lalu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Saat Nabi Ibrahim tidak dapat melihat Siti Hajar dan anaknya lagi, Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Nabi Ibrahim telah berdoa dengan surat Al-Ibrahim ayat ke-37 yang bunyinya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka,
dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sadaqallahul azim. Hajar kemudian langsung menyusui Ismail. Ia minum air persediaan yang dibawanya. Hingga suatu ketika Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Ia memandang kepada Ismail, bayinya yang sedang meronta-ronta kehausan. Hajar pun berusaha mencari sumber air. Dalam usahanya mencari air, Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Sofa dan Marwah. Hajar sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya. Tetapi hanya batu dan pasir yang ia temui di sana. Lalu dari Bukit Safa, Hajar melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Kemudian berlarilah ia ke Bukit Marwah. Tetapi setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanyalah bayangan. Siti Hajar pun mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Safa. Pergilah ia ke tempat itu. Namun setelah sampai di Bukit Safa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakkan kakinya. Tiba-tiba di dekat Ismail berbaring memancarlah mata air. Air terus keluar dengan melimpah. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar pun langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Melihat air yang berlimpah, Hajar sangat gembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah Ismail terlihat sangat segar. Pula dengan Siti Hajar, wajahnya kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah telah memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi kematian. Mata air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari tidaklah sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air hingga sampai di Bukit Safa dan Marwah. Hingga saat ini, berjalan kaki dari Safa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut dengan sa'i. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi seketika kegembiraannya buyar setelah Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Ketika menerima perintah tersebut, Nabi Ibrahim sangat sedih. Tetapi Nabi Ibrahim tersadar bahwa perintah Allah lewat mimpi tersebut merupakan salah satu wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya, dan Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah tersebut. Mendapat perintah tersebut, Nabi Ibrahim duduk termenung dan sedih. Betapa tidak, anak yang sudah didambakan puluhan tahun, yaitu setelah ia mendapat anak Ismail. Tapi Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah bahwa ia harus menyembelih anaknya untuk dijadikan kurban. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa
Berapa kali Nabi Ibrahim digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Namun, Nabi Ibrahim tidak goyah dan iblis pun gagal menggodanya. Hingga akhirnya, saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail, lalu diambillah pedang yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim yang masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Namun, malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Selain itu, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bagian dari sejarah agama Islam tentang Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim yang begitu penuh kesabaran dan pengorbanan karena harus rela menyembelih putra kesayangannya Ismail, yang kemudian dengan keikhlasannya Allah mengganti dengan hewan kurban. Nah, pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengenai keikhlasan, ketulusan, dan keimanan yang sangatlah penting untuk kita teladani bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhir cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.